Keseluruhan film awalnya baik, jadi ternoda hanya satu elemen adegan ini. Hello, good morning. Hello, good morning. Today is Monday. Today is Monday, 27 October 2025. Now time is about beep and a beep beep today. Ini adalah kondisi terbaru studio alam kita. Cukup mendung dan udaranya juga agak gerah ya. Gimana kabar kalian hari ini? Dan seperti biasa di hari Senin saya sudah upload ke thread Coachella Sandra. Kali ini berkaitan dengan minum obat, apakah boleh nge-gym? Silakan dibaca ya. Silakan follow dan dibaca. Ini juga berkaitan dengan saya juga. Sehingga jika Anda curious, emang boleh ya kayak gitu ya. Dan memang ada jenis-jenis obat yang perlu penanganan khusus agar latihan Anda tidak terlalu tinggi intensitasnya. Dan memang sangat perlu untuk konsultasi dulu dengan dokter Anda ya. Dan Anda bisa kolaborasikan dengan coach Anda. Bilang bahwa kata dokter saya olahraganya seperti ini, seperti ini. Di sisi lain saya juga mendorong pada dokter Indonesia untuk melek latihan beban ya. Karena latihan beban ini bisa sangat membantu pasien Anda untuk lekas sembuh begitu ya. Atau paling tidak dosis obatnya itu tidak terlalu tinggi. Dulu waktu awal-awal saya dikenali sebagai penderita hipertensi, itu obat saya konsumsi ada dua ya, amlodipin dan candesartan. Tapi makin kesini saya mendapati saya cukup satu obat saja, yaitu amlodipin. Seperti itu ya. Di sisi lain juga saya harus cermat agar latihan saya tidak terlalu tinggi. Orang seperti saya tidak boleh terlalu capek. Apalagi olahraga sampai ngos-ngosan itu nggak boleh ya, karena itu berbahaya buat hipertensinya. Seperti itu. Ibu saya juga peminum obat-obatan rutin ya. Dulu dia pernah kena gondok gitu. Dia harus minum obat, nama obatnya apa ya? Nanti saya tanyakan ya. Nanti saya tulis di sini. Nah, sekarang udah lepas sekali sama sekali. Sekarang udah lepas sama sekali dengan obatnya ya. Cuma minum suplemen-suplemen aja gitu ya. Dulu sebelum latihan beban banyak sekali keluhan-keluhan, jadi harus kontrol terus ke dokter. Sebulan sekali gitu ya ke dokter kontrol. Antri. Ya, malam-malam antri, habis isya kita berangkat, malam-malam antri. BPJS gitu ya. Untuk dapat obat gratis. Atau bisa juga beli ya, beli, tapi kan kalau nggak ada pengawasan dokter itu nggak seret katanya. Gitu ya. Apalagi sebelum kontrol itu harus ke puskesmas dulu. Puskesmas dulu ambil rujukan, baru bisa pergi kontrol ke dokter di rumah sakit besar seperti itu. Sekarang latihan beban sudah dilepas itu semua. Sudah tidak kontrol-kontrol lagi, tidak minum-minum obat lagi karena makin minum obat jantungnya makin berdebar gitu ya. Sekarang sudah nggak pakai obat-obatan lagi. Sekarang latihan beban, perbaikan nutrisi, atau minum suplemen-suplemen aja kayak gitu ya. Sekarang saya lihat kemarin udah mulai kelihatan segar seperti itu ya. Walaupun kakinya memang masih lambat untuk jalan, tapi sedikit banyak masih berfungsi lah seperti itu ya. Dan tidak terlalu pakai tongkat-tongkat, walaupun tetap saya sarankan untuk pakai tongkat agar setidaknya tidak merubah postur upper bodinya dia kayak gitu, nggak miring-miring gitu ya. Kayak gitu. Itu adalah manfaat buat kita untuk latihan beban. Oleh karena itu saya sarankan seluruh dokter di Indonesia harus melek latihan beban. Nggak tahu ya, mungkin harus ada kurikulum baru untuk melibatkan latihan beban dalam pelajaran mereka sehingga mereka tidak anti latihan beban seperti itu. Akan sangat luar biasa sekali kalau latihan beban dilibatkan pada pelajaran dokter Indonesia. Oke, silakan di follow dan dibaca secara gratis ya. Oke, kita langsung bahas apa nih? Kita bahas tentang geopolitik seperti biasa ya. Dan mendapati berita di TV bahwa Gaza Tengah itu sekarang lagi diserang ya. Padahal kalau dia pintar ya, dia sudah tidak akan melakukan itu lagi karena jatahnya kan sudah selesai sebenarnya. Tanahnya kan sebenarnya udah dijatah sama PBB ya, tapi karena serakah terus, akhirnya bisa jadi nggak dapat apa-apa nanti ya.
Tinggal tunggu waktu aja. Orang yang serakah malah tidak akan dapat apa-apa. Yang ada hanya capek, lelah, kerugian, rasa malu, nyungsep, dah itu aja. Mungkin akan berjaya beberapa tahun gitu, tapi untuk kemudian akan tenggelam karena semesta tidak menyukai tindakan-tindakan yang opresif. Karena manusia itu kan secara naluri adalah damai gitu. Kalau Anda marah-marah terus, Anda trauma-trauma terus, Anda selalu ingin memuaskan ego Anda ingin selalu memuaskan trauma Anda nggak akan dapat tempat di dunia ini. Ya, tempat yang tepat untuk Anda adalah neraka gitu ya. Tempat yang tepat bagi orang-orang seperti Anda ya neraka gitu. Bukan di dunia yang peacefully, yang harusnya peacefully seperti ini. Dan hanya orang-orang yang bertanduk setan aja yang menginginkan kehancuran di negeri ini. Even Trump ya. Yang kata orang-orang dihujat gitu ya. Dia juga menginginkan peaceful gitu. Ya. Ingin hidup damai, ingin berteman dengan siapapun gitu ya. Tapi tentunya itu harus didukung juga dengan kelakuannya. Peaceful dan saling menguntungkan seperti itu ya. Oke, ini sekarang lagi ada mobil nih. Agak nervous nih ada mobil nih. Sekarang lagi ada mobil. Kayak gini gimana siarannya nih kayak gini nih. Oke, itu tadi tentang Israel dan kelakuannya. Dan sekarang kecenderungan memang global itu sedang ingin menyeret mereka ke Dewan Pengadilan Dunia ya, The Hague, tulisannya The Hague. Tapi namanya pengadilan dunia itu kan manusia ya, manusia itu kan lemah ya, bisa saja dia dikasih duit kayak di Indonesia. Ternyata nggak jauh-jauh dari Indonesia ya, serba duit semua ternyata. Kita lihat saja nanti. Yang pasti manusia di dunia sudah terbangun dengan kejadian di Gaza. Mereka sudah tahu borok-boroknya dan memang sudah diizinkan oleh Allah untuk terbuka semua aibnya. Even terorisme itu juga ada mereka di belakangnya seperti itu ya. Yang akhirnya memfitnah orang-orang muslim di seluruh dunia seperti itu. Oleh karena itu yang berhak sebenarnya marah ya, itu sebenarnya muslim. Jadi kalau misalnya sekarang muslim mulai bangkit ya karena mereka marah dengan kelakuan mereka yang bikin kita terfitnah selama puluhan tahun seperti itu. Oke, bagaimana dengan di Indonesia? Untuk di Indonesia sekarang saya amati kecenderungannya Purbaya sekarang lagi menghadapi banyak serangan ya. Banyak kepentingan-kepentingan yang mulai merasa terganggu seperti itu ya. Ya semoga diberi keamanan terus ya, diberi kesehatan, keamanan. Kalau memang niatnya bagus untuk bikin negara ini maju agar dana-dananya itu berada di orang-orang yang berhak gitu ya. Sehingga bikin Indonesia lebih maju ya, semoga makin kuat, makin banyak dukungan juga seperti itu. Dan harusnya juga dilindungi ya. Semoga ini cikal bakal Indonesia udah mulai sadar bahwa kemajuan itu harus dilakukan oleh seluruh pihak begitu ya, baik dari rakyatnya, dari pejabatnya kayak gitu ya. Sudah nggak ada lagi ruang-ruang untuk memperkaya diri sendiri tanpa memperdulikan kepentingan rakyat kayak gitu ya, seperti itu. Oke, lalu bagaimana dengan film nih? Saya udah janji mau bahas tentang film, judulnya Abadi Nan Jaya. Indonesia sejak dulu kan, Indonesia tanah air, Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda.
tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Thank you so much, thank you. Oke, film Abadi Nan Jaya, saya sudah tonton filmnya. Walaupun jujur li ditinggal-tinggal gitulah ya. Tapi waktu wow itu saya tinggal. Karena kan ya intinya kan mereka sedang kumat lah istilahnya, kayak itu zombinya ya. Tapi yang menjutkan tuh adalah ketika mind blowing, tapi yang dimana si zombinya itu dengar adzan gitu ya. Kemudian ada dua karakter yang ini ngapain, mereka mau sholat ya kayak gitu. Nah itu lucu banget sebenarnya ya. Cuman sayangnya yang adzan itu juga kena zombie gitu, di zombie juga sama zombie itu, yang awalnya adzan jadi teriak-teriak gitu ya. Itu tentunya sangat horor sekali. Tapi di sisi lain karena ini simbol agama ya, itu jadi annoying banget gitu, jadi irritating ya, sangat mengganggu gitu, kasihan gitu ya. Jadi kayak ingat film-film pro Zionis di Hollywood, jadinya simbol agama itu dijadikan bahan guyonan gitu ya, jadi kayak black humor kayak gitu. Nah itu yang saya agak terganggu seperti itu. Di luar itu sih nggak ada masalah ya, cuman yang satu itu aja sih. Saya selalu berprinsip kalau Anda melibatkan simbol agama, pastikan Anda untuk memuliakannya, bukan untuk menjadikan tertawaan atau menjadikan itu sesuatu yang tidak memuliakan seperti itu. Apapun agamanya begitu ya. Siapapun filmmakernya, kalau Anda harus melibatkan simbol agama, pastikan simbol agama itu endingnya adalah untuk dimuliakan gitu ya. Karena kan Indonesia masih religius ya. Saya nggak bilang mayoritas agamanya ya, tapi sedikit banyak, mau mayoritas mau minoritas, Indonesia tuh masih tergolong orang yang religius seperti itu. Masuk menjunjung tinggi norma, sehingga sesuatu yang kebarat-baratan itu masih agak ditentang seperti itu ya. Termasuk dalam berkarya yang melibatkan simbol agama tapi tidak memuliakannya seperti itu. Cuman masih agak mendingan ya, karena reaksi dari dua karakter itu merasa kasihan dengan muadzinnya, karena kan dia di zombie gitu ya. Kasihan kayak gitu ya. Mungkin beda lagi kalau yang bikin itu benar-benar pro Zionis ya. Ya jadi mereka akan yes kayak gitu. Mereka seneng muadzinnya celaka kayak gitu ya. You never know. Bisa jadi. Karena itu adalah film-film yang sering saya tonton di Hollywood di 20 tahun belakangan, ketika ya masa-masa Hasbara lah istilahnya kayak gitu. Kan sekarang udah terungkap kan bahwa proyek Hasbara itu adalah proyek dimana mendiskreditkan agama lain untuk mengangkat agamanya sendiri kayak gitu ya, agama Zionisnya itu. Itulah, jadi kalau bisa film Indonesia jauh-jauh dari film-film yang mendiskreditkan simbol agama lain ya, karena itu sangat mengganggu dan sangat melukai. Kalau saya sih jadi nggak suka ya sama keseluruhan filmnya, karena ada elemen yang nggak kita respect gitu. Jadi menurut saya kalau akhirnya ada yang boykot film ini ya silakan. Saya bisa paham kenapa ada yang akhirnya nggak suka sama film ini. Jadi ini catatan untuk pembuat film di Indonesia agar berhati-hati lagi kalau melibatkan simbol agama. Semoga next nggak ada lagi film-film yang mempropagandakan ya kebenciannya pada agama lain kayak gitu ya. Karena harusnya karya itu semakin bikin kita bersatu, bikin sejuk gitu, bukan malah memprovokasi. Ini baik dari filmmaker agama apapun, baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, even Yahudi kalau ada di Indonesia ya, tapi bukan Yahudi yang pro Zionis ya, Yahudi yang peacefully kita maunya ya, bukan yang, tapi kebanyakan Yahudi Indonesia biasanya yang pro Zionis ya, karena memang ingin memporak-porandakan kedamaian di Indonesia. Oke, sampai saat ini sampai di sini dulu. Saya mau lanjut jalan-jalan sebentar. Thank you for watching. See you.
Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Thank you so much. Have a nice Monday. You will like Monday. I hope so. Thank you. Dibajak nih sawahnya, dibajak ya.